Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita akan menyelesaikan kuda-kuda berjaringan ini ya. Jadi kita akan mengubah bagian profil yang tertutup oleh profil lain menggunakan garis putus-putus ya. Kita mulai dari yang atas dulu. Jadi profil yang kaki kuda-kuda ini pada dasarnya dibalik profil web ini, yang silang-silang yang di bawahnya ini, dibaliknya sana, sehingga kalau ada garis yang nyebrang profil web itu harus diubah menjadi garis putus-putus. Kita potong dulu ya garis yang akan kita ubah menjadi putus-putus, tapi dengan menggunakan perintah ini, break at breakpoint. Kita klik, kemudian kita klikkan di garis ini, klik, kemudian klikkan yang di bagian yang akan kita potong. Ini di sini nih, kita klik. Jadi ini sudah terpisah ya. Kemudian kita potong lagi yang di bagian atasnya ini, di sini ya. Nah, ini sudah terpisah ya. Lagi ini di sini. Nah, ini sudah terpisah sampai ke atas nanti ya. Ini di sini. Nah, yang di sini juga. Ini di sini kliknya. Kemudian ini kliknya di sini. Ya. Tuh. Kemudian yang bawah yang ini. Ini kliknya di sini. Nah, jadi ini dengan ini sudah terpisah. Nah, ini sini. Ya. Kemudian yang ini di sini kliknya, yang ini di sini kliknya ya. Terus sampai selesai ya. Nah, ini di sini kliknya ya. Sudah. Kalau sudah, kita akan ini garis ini akan kita ubah jadi putus-putus, tapi kita sudah punya garis putus-putus. Kita ambilkan dari yang sudah ada aja. Itu misalnya di tangga ini, kita klik pakai Matte Properties, klik di sini ya. Kemudian klikkan di bagian garis yang mau dibuat putus-putus. Nah, ini skalanya terlalu besar ya, kita kecilkan. Caranya klik kanan, kemudian pilih Properties di bawah itu. Skalanya ini misalnya kita buat 5 misalnya. Kita ganti 5 ya ini ya. Ganti 5, enter ya. Nah, seperti ini sudah terlihat ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyamakan garis putus-putus yang ini dengan yang lain juga perintahnya sama, Matte Properties, klikkan di garis putus-putus ini, klikkan di garis yang mau kita buat putus-putus. Yang sebelah sini juga, yang bawah juga, ini sama ini ya. Nah, jadinya seperti itu, sehingga ini terlihat bahwa profil ini ada di baliknya profil yang yang miring ini ya. Nah, tuh. Baik, kita akan mirror ini supaya mudah ya, supaya mudah cepat. Ini kita potong dulu, mulai dari puncaknya kuda-kuda ke bawah ini kita buat garis. Kemudian kita potong dulu di sini. Nah, ini kita hapus. Kita hapus ya, kita delete aja. Nah, ini akan kita mirror ya semuanya ini ya, kita mirror ya. Nah, kita mirror seperti ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini kita mirror, garis silangnya nggak perlu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, tapi garis silangnya nggak usah di mirror ya. Nah, kita lihat kalau udah semua ya, tinggal kita enter. Kemudian kliknya di sini ke atas, klik di atas, klik kanan, enter ya. Nah, jadinya seperti kanan kiri sudah ada garis putus-putusnya ya. Nah, sekarang yang ini masih putus, yang bawah ini seharusnya kan lanjut ya, tapi ini masih terputus karena kita potong tadi. Kita join aja, kita kembalikan pakai ini perintahnya. Nah, ini ya, di sini ada perintah join, kita klik join, kemudian kita klikkan di garis yang mau kita sambung, kemudian enter. Nah, ini sudah jadi sambung ya.
Yang bawah juga gitu, join ini sama ini ya. Nah ini sudah kembali lagi ya. Tuh, kita akan selesaikan yang atas dulu, pertemuan kaki kuda-kuda yang atas ini ya. Ini sambungannya tidak begini ya. Nah sambungannya ini kita teruskan dulu. Ini batasnya ini kita perpanjang, ini juga kita perpanjang ke sana ya. Nah awalnya seperti itu. Nah salah satu garis ini itu dibaliknya apa, dibaliknya profil yang satunya ya. Jadi ini kita potong lagi, kita putus lagi pakai break at back point. Ini di sini putusnya, jadi ini sudah terpisah. Nah yang ini kita buat garis putus gitu ya, karena letaknya dibaliknya. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk menyatukan kaki kuda-kuda puncak supaya kuat sambungannya, ini akan kita buat profil mendatar ya, namanya bottom chord ya. Itu tapi letaknya di puncak ya. Caranya kita hubungkan dulu nih. Ini kita hubungkan dulu ke sini ya. Nah seperti itu ya. Kemudian kita offset ke bawah itu setinggi profil 7,5, 7,5. Ini ke bawah ya. Ya ke bawah seperti ini. Kemudian ini kita perpanjang sampai kaki kuda-kuda yang luar nih. Dua-duanya atas bawah. Kita perpanjang ke sana, kita perpanjang ke sini, kita perpanjang ke sana, perpanjang ke sini ya. Nah ini nanti setiap pertemuan akan dipasang skrup ya. Jadi misalnya ini ada skrup ya, 1, 2, 3, minimal ada 4 ya. Ini nanti juga dipasang skrup gitu ya. Nah bottom chord yang ada di atas ini sebagian tertutup oleh profil yang miring ini, web yang miring ini, sehingga ada yang kita buat garis putus juga ya. Yang mana kita potong dulu pakai break at back point yang ini ya, yang kita potong ini potongnya di sini ya. Kemudian yang sebelah ini potongnya di sini, yang sebelah kanan di sini potongnya di sini juga, yang ini potongnya di sini, yang atas juga sama, ini potongnya di sini ya. Kemudian ini potongnya di sini ya. Nah begitu seterusnya sampai yang di sebelah kiri ya. Ini juga di sini, motongnya di sini ya. Nah seperti itu. Kalau sudah yang tertutup oleh profil lain, kita jadikan putus-putus yang ini sama ini sama ini ya. Nah seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti ada skrupnya, cuman tidak kita gambar di sini karena skrupnya terlalu kecil sehingga tidak kelihatan juga ya. Yang ini juga ada skrupnya, yang ini juga ada skrupnya ya gitu. Baik, yang atas sudah selesai. Sekarang tinggal yang di bagian tumpuan ya. Nah di bagian tumpuan ini juga begitu, profil yang yang miring kaki kuda-kuda itu letaknya di baliknya profil balok tarik ya, jadi seberangnya sama. Jadi ada sebagian yang tertutup ya. Mana yang tertutup? Ini ya, ini yang tertutup, ini kita potong lagi ya. Ini potongnya di sini ya. Nah itu ya, kita buat garis putus-putus lagi di situ, di sini ya. Jadi ini tertutup ya. Nah nanti sampai lewat profil yang balok tarik nanti akan kelihatan lagi gitu ya. Sebelah kanan juga begitu, kita potong dulu ya. Ini yang dipotong, ini potongnya di sini, kita jadikan garis putus-putus ya. Nah seperti itu ya. Oke, kalau sudah, untuk memperkuat kedudukan kuda-kuda di atasnya ring balok ini, di sini nanti akan dipasang yang namanya bucket ya. Bucket itu ya dari profil C juga tapi dibentuk L untuk menghubungkan kuda-kuda baja ringan itu ke ring balok ya. Caranya buat gimana? Kita buat as dulu di sini ya.
as dinding di ring balok ini ke atas ya. Kemudian kita keluarkan profil C baja ringan ya, profil C baja ringan. Nah ini, nah kalau ini sudah keluar, kita akan putar dulu supaya arahnya menghadap ke atas. Nah supaya menghadap ke atas seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita move. Nah move, kliknya di tengah-tengah profil yang bawah ini, kita pasang tepat di garis as yang kita buat tadi. Nah seperti ini ya. Kalau sudah, ini boleh dihapus garis bantunya. Kemudian kita buat garis ya, mulainya dari sini ya, ini dari sini sampai lewat ya. Kemudian kita copy aja supaya cepat. Nah ini di sini nempelnya, kemudian ini di sini, dan yang terakhir di sini ya. Nah ini ya. Kalau sudah, kita buat garis mendatar di pertemuan kaki kuda-kuda yang luar, mendatar ke sini ya. Kalau sudah, kita potong ya, kita potong juga, kita potong ini. Nah seperti ini. Nah ternyata garis balok tarik ini sebagian tertutup oleh bucket ini, maka kita potong lagi ya, karena ini harus putus-putus gitu. Nah di sini ya motongnya, ini juga di sini motongnya ya. Tuh, kalau yang ini kita boleh angkat ke atas ini ya, ini disambung lagi ke sini ya. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah, kita buat garis putus-putus lagi yang ini. Nah ini ya, jadi ini yang dinamakan bucket. Untuk yang ke kuda-kuda ini kita pasang skrup. Untuk yang ke ring balok, karena ini materialnya beton, itu menggunakan baut yang disebut dengan baut dinabul ya. Jadi di sini ada baut dinabul ya, tapi nggak kita gambar di sini karena gambarnya masih skala 1:100 gitu ya. Baik, sekarang untuk yang sebelah kanan ini kita tinggal ini aja, tinggal di mirror aja paketnya ini ya. Akan kita mirror paketnya aja ya. Nih, nah ini kita mirror di bagian paketnya aja ya. Kalau sudah, mirrornya di sini ke atas ya, di atas, klik kanan enter, jadi di sini sudah ada ya. Tinggal kita memperbaiki yang ini lagi ya. Ini kita di sebelah kiri tadi kita pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Nah yang ini kita potong pakai brick point ya. Ini motongnya di sini, kemudian yang ini motongnya di sini. Kita kembali menggunakan macropiece untuk mengubah garis putus-putus di bagian ini ya. Jadi seperti ini. Nah itu. Oke, untuk kuda-kudanya sudah selesai ya. Tinggal kita ini balok tarik kuda-kuda ini akan kita perpanjang ke luar ya, untuk persiapan menggambarkan overhang atau overstack ya. Ya sementara kita asumsikan lebarnya overstack keluar bangunan ini 80 dulu lah ya. Kita buat garis bantu dulu dari as, kita offset keluar 80 dulu. Ini asumsi atau anggapan, nanti bisa berubah ini ketika kita memasang gentengnya ya. Nah ini kita hapus, kemudian ini kita perpanjang ke bawah dulu seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian ini kita lanjutkan ke bagian yang kita offset ini ya. Tuh, ini kita lanjutkan ke sana. Nah ini karena putus-putus, karena ini sudah kelihatan harusnya ya, kita potong lagi ini di sini. Ini dipotong lagi, kita kembalikan yang bawah ini ke garis penuh ya, pakai mat properties juga. Nah seperti itu ya. Nah ini overhang yang direncanakan tapi nanti bisa berubah ya. Yang sebelah kanan biarkan aja dulu ya, karena nanti kalau yang sebelah kiri udah jadi tinggal kita mirror ya. Oke, berikutnya kita akan membuat simbol genteng dulu ya. Sini belum ada, oh ini ada layar genteng yang sudah kita buat ya. Jadi kalau
kalian belum punya layer yang namanya genteng, itu silahkan membuat dulu. Ini layer genteng ya. Nah, itu warna garisnya hijau nomor 94. Kemudian ketebalan garis untuk layer genteng itu 0,05 ya. Tuh. Nah, ini dibuat dulu. Kalau udah langsung diaktifkan, klik ini, kemudian close ya. Nah, di sini sudah muncul layer genteng. Kita akan buat simbol genteng dulu dari samping ya. Caranya pertama kita buat garis vertikal dulu seperti ini ya, kemudian offset 30 ke kanan, 30 ke kanan ya, seperti ini. Kita perbesar, kita buat garis horizontal di ujungnya yang bawah ini ya. Kita offset 1 ya, 1-2 kali ke atas. Ini ke atas 1, terus di copy lagi, di offset lagi 1 ke atas ya. Kemudian yang sebelah sini juga 1 ya, ke kiri. Ini 1, ini juga 1 ya. Yang terakhir kita akan offset 5 ke atas. Yang di offset mana? Ini 5 ke atas ya. Kalau udah kita potong, ini garisnya kita potong dulu. Kemudian ada yang dipotong lagi, ini yang ini potong ya. Kemudian ini sama ini ya. Ini jadinya simbol genteng dari samping seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita solid bagian yang satu bentuk huruf L itu. Ini kita solid di sini ya. Nah, di sini kemudian oke ya. Kalau sudah, kita simpan di make block ya. Namanya genteng ya, genteng ya. Kemudian select objek, kita blok gambar gentengnya, enter, add breakpoint, kita klikkan di sini aja, klik, baru oke ya. Ini sudah menjadi satu kesatuan ya. Oke. Lanjut, berikutnya kita akan menyusun genteng ini di atas rank ya. Nah, jadi kita susun di atas rank beberapa, nanti kalau sudah kita pasang di atasnya kuda-kuda ini ya. Karena jarak rank itu harus tergantung ukuran gentengnya gitu ya. Kita keluarkan dulu pakai layer profil baja ringan. Kita akan keluarkan profil untuk rank ya, jadi profil ya untuk rank. Mana tadi? Ya, ini profil AZ ya, tadi itu ya yang kita buat tadi. Kita keluarkan dulu, kita taruh di sini tuh ya. Oke, yang pertama kali kita pasang itu adalah yang di belakang ini ya. Caranya masang harus pakai garis bantu nih ya. Caranya masang ini pakai garis bantu dari sini ya. Di sini dibuat garis bantu dulu. Kemudian dari bawah ini, dari luarnya sini kita buat garis bantu dulu. Nah, seperti ini. Kita akan pindahkan rank ini ke bawah genteng ini ya. Kita move, tapi kliknya di sini, di pertemuan kedua garis bantu yang kita buat tadi ya. Kliknya di sini, klik di sini, kemudian klikkan di sudut genteng yang bawah ini. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini pas, ini masih ada rongga karena memang ada lengkungan di situ ya. Kita hapus garis bantunya. Nah, ada genteng yang depan sini, jaraknya dari ujung genteng ini kita buat garis bantu juga ya. Nah, ke bawah aja lah, jaraknya 10 cm ya. Kita offset 10 cm garis bantu itu, 10 cm di sini. Nah, sini. Kemudian kita hapus garis bantu yang awal. Ini kita pindahkan ini ya. Kita pindahkan ke garis 10 cm tadi ya. Nah, di sini pindahkannya. Nah, ini kita buat garis bantu dulu ya, di luarnya sini sampai ke sini dulu ya. Baru ini kita perpanjang nih. Ini kita perpanjang sampai bawah ini. Nah,
sebentar ini. Nah, kita perpanjang sampai di bawahnya genteng ini ya. Kalau sudah, kita copy ini ranknya, ini kita copy, kliknya di sini ya, kliknya di sini, naruhnya di garis bantu ini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, garis bantunya boleh dihapus dua-duanya ini ya, boleh dihapus. Kita del. Jadi ini genteng pertama yang kita buat ya. Untuk berikutnya kita akan membuat genteng kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Caranya untuk membuat genteng kedua, kita akan buat garis bantu lagi di sini. Ini lagi-lagi buat garis bantu ya. Di belakang genteng yang luar ini kita offset ke depan itu 5 ya. 5. Nah, ini ke depan 5 nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan copy gentengnya yang pertama ini di atas genteng di atas garis bantu yang sudah kita buat ya. Kita copy ya, klik copy, gentengnya aja yang di copy, kliknya di sini di depan bawah ya, naruhnya di permukaan atas garis bantu yang sudah kita buat. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Kalau udah, garis bantunya dihapus gitu ya. Tuh. Nah, berikutnya kita akan membuat memasang rank di genteng yang kedua ini ya. Caranya buat garis bantu lagi. Ini yang bawah ini kita buat garis bantu yang agak panjang aja sekalian ya, agak panjang ini ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kita buat garis bantu ke bawah ya. Nah, seperti itu. Ini juga kita buat garis bantu dulu ke bawah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita copy nih, rank ini kita copy ya, tapi kliknya di sini di pertemuan garis bantu yang dari atas sama yang mendatar, kliknya di sini. Klik, masangnya itu di pertemuan ini juga yang belakang. Klik ya, klik di sini ya, klik. Nah, kalau sudah, ini kita hapus garis bantunya ya. Nah, rank yang bagian bawah ini harus rata ya, nggak boleh naik turun nanti. Sampai panjang apapun, nanti rank yang bawah ini harus rata, nggak boleh naik turun ya. Nah, karena ini dibuat rata, maka gentengnya ini nggak nyentuh rank, nggak boleh. Ini harus kita putar gentengnya supaya duduk di atasnya rank gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya mutar, kita pakai garis bantu lagi nih ya. Nah, pakai garis bantu lagi ya, dari sini, dari tengah-tengah sini aja, yang atas ini ke luar sini sampai lewat ya. Kemudian yang ini juga kita buat dari tengah-tengah sini, yang luar ya, sampai ke atas sana ya. Nah, sekarang kita akan putar genteng ini supaya nempel di ranknya. Caranya matikan dulu ortonya, kita pakai rotate, klik di gentengnya ini, enter ya. Sumbu putarnya yang pertama di sini untuk genteng yang kedua itu, klik di sini ya. Kita akan klikkan lagi di pertemuan garis bantu yang belakang ini, di sini nih, klik. Nah, di situ ya. Nah, kalau sudah, garis bantunya dihapus ya, del. Nah, ternyata ini gentengnya ini yang belakang ini nabrak rank ya, nggak boleh ya, harus dimundurkan ya. Kita mau mundur gentengnya aja. Nah, untuk move-nya itu kliknya di sini, kliknya di sini, kliknya lagi di belakang di sini, klik. Nah, seperti itu ya. Nah, di depan nempel, di rank yang ini kita lihat kalau masih ada jarak seperti ini ya, kita turunkan pakai garis bantu lagi ya. Nah, pokoknya ini banyak garis bantu. Nah, ini ortonya dinyalakan, pakai garis bantu ke atas untuk menurunkan genteng ini supaya tidak ada jaraknya terhadap rank. Jadi ini turunkan ini turunkan ke sini ya. Kalau sudah, ini dihapus ya. Kita lihat di sini ya, di sini sudah nggak masuk lagi ke rank, sedangkan di sini sudah tetap nempel di
genteng yang pertama gitu ya. Oke, kemudian genteng yang ketiga ya, paling enggak 4 lah ya kita buat ini. Kita buat garis bantu lagi ya, kita buat garis bantu lagi. Oh, di sini. Nah, ini garis bantu lagi di sini ya. Nah, kalau sudah ini kita offset 5 ke depan. Ya, offset 5 ke depan. Ini langsung dihapus saja garis bantu yang pertama ya. Nah, genteng yang kita copy untuk ditaruh yang ketiga itu genteng yang pertama juga, jangan yang kedua ya. Yang pertama yang ini. Ya, kliknya di sini tetap kayak tadi. Nah, naruhnya di sini. Naruhnya di sini. Nah, naruhnya di sini. Ya, kalau sudah garis bantunya di push. Nah, kita giliran akan mengcopy rank ini ke belakang. Kita buat garis bantu lagi di sini. Ya, di depan ini kita buat garis bantu lagi di sini. Ini ya. Kemudian kita copy ranknya. Ya, kliknya di sini, naruhnya di pertemuan ini. Ya, kalau sudah ini sama ini kita hapus. Ya, kita putar lagi nih, tapi pakai garis bantu lagi ya. Nah, kita putar lagi ke sini, pakai garis bantu ya dulu ya. Di sini atas ini. Nah, ranknya kita putar, orto dimatikan, pakai rotate. Ini di klik gentengnya, sumbu putarnya di sini, tidak di sini seperti yang pertama tadi. Di sini kita pindahkan sampai ke pertemuan garis bantu. Klik di sini, baru dihapus ya garis bantunya. Kita lihat, nah ini masuk lagi nih. Kita mundurkan lagi pakai move gentengnya ini, ya. Nah di sini kliknya mundur ke sini. Ya, klik ya. Ini kita lihat, oh masih naik, berarti ini harus buat garis bantu ke atas seperti tadi ya, untuk menurunkan genteng supaya nempel di rank. Jadi ini kalau garis bantunya udah ada, tinggal klik di sini, tempel di sini ya, hapus garis bantunya udah ya. Di sini nempel, di belakang nempel tapi tidak masuk ke rank ya. Nah ini sudah 3, kurang 1 lagi ya, kurang 1 lagi ya. Kita buat garis bantu lagi di sini. Di sini kita offset lagi ke depan 5 ya, 5 ini offset 5 ke depan ini ya, seperti itu. Ini dihapus yang belakang, kita copy genteng yang paling depan yang di copy tetap ya. Nah, kliknya di sini, nempelnya di sini ya, di garis bantu ini. Kalau sudah dihapus garis bantunya, kita akan pindahkan kopikan rank lagi 1 kali lagi di sini ya. Kita buat garis bantu, ortonya dihidupkan. Kemudian yang di sini juga kita buat garis bantu mulai dari sini. Kemudian copy rank yang ini, kemudian kliknya di sini ya, seperti tadi, naruhnya di pertemuan garis bantu ya, di sini klik. Kalau udah ntar ini dihapus garis bantunya ya, hapus itu ya, del ya. Kemudian kita putar lagi sama caranya ya. Buat garis bantu lagi ke sana, buat garis bantu lagi ke sini, ortonya dimatikan, ini diputar genteng yang belakang ini, sumbu putarnya di sini sampai ke sini, kliknya ke sini, ini ya, klik. Nah ya, ternyata masuk ya. Kalau masuk kita mundurkan ya, kita mundurkan di sini ya. Nah di sini garis bantunya kita hapus ya. Nah di sini masih
masih ada jarak ya, kita buat garis bantu ke atas. Gunakan untuk menurunkan genteng ini ya. Ini kita turunkan di sini, kliknya nempelnya di bawahnya, kita hapus, del. Di sini sudah nggak masuk, di sini tetap nempel, juga tidak masuk ke genteng yang di bawahnya. Tuh ya. Kalau sudah nih 4 ini aja yang kita buat ya, 1 2 3 4. Yang ke belakangnya tinggal copy aja nanti ya. Oke, sementara ini dulu, kita akan lanjut di video berikutnya ya.